Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haza yaumul layantikun. Inilah hari ketika mereka tidak dapat berbicara. Kemampuan makhluk yang dapat merefleksikan dirinya, yang dapat mengekspresikan dirinya adalah lewat perkataan, lewat bicaranya, lewat lidahnya. Seorang psikologi, seorang psikiater perlu untuk berbicara kepada pasiennya untuk mengetahui lebih dalam apa yang menjadi permasalahan kejiwaan pasiennya itu. Kemampuan manusia untuk berbicara juga adalah bukti bahwa Allah itu mungkin terdengar kasar ya. Allah itu butuh dikenal. Memang Allah tidak membutuhkan apa-apa. 100% benar, tidak membutuhkan apa-apa. Namun ada semacam keharusan bagi Allah itu untuk dikenali oleh manusia, dikenali oleh ciptaannya. Dan proses pengenalan itu tidak bisa kalau tidak lewat kata-kata, tidak bisa kalau tidak lewat tulisan-tulisan, tidak bisa kalau tidak lewat pembicaraan antar manusia. Karena kita Islam percaya alam gaib, pembicaraan para malaikat, pembicaraan kalangan setan marakayangan, dan pembicaraan di kalangan jin. Bahkan mungkin juga Allah juga memastikan bahwa burung-burung itu mereka tidak hanya sekedar terbang saja, mereka berzikir. Bahkan salah satu mukjizat Nabi yang dapat berbicara dengan hewan, Sulaiman pun senantiasa mendengar binatang-binatang pun berzikir kepada Allah. Ternyata binatang-binatang juga bisa berbicara dengan bahasanya sendiri. Sungguh sangat menyiksa ketika kita memiliki kemampuan berbicara, ketika kita memiliki kemampuan mengutarakan pendapat, ketika kita memiliki kemampuan untuk membela diri. Allah tutup itu semua di hari ketika Allah memastikan kiamatnya akan datang. Inilah hari ketika mereka tidak dapat berbicara. Ketika Allah mengatakan mereka tidak dapat berbicara, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Allah memutuskan hak mereka untuk berbicara. Itu bisa saja terjadi bagi mereka-mereka yang mungkin semasa hidup dulu menyepelekan Allah, menyepelekan Al-Quran, menyepelekan Rasulullah. Allah cabut hak berbicara mereka. Bisa saja jadi baik itu dia pemeluk agama Islam atau bukan, semasa hidup kerjaannya selalu memberangus hak berbicara manusia, hak kemampuan manusia untuk mengutarakan pendapat. Jadi yang sangat tidak dipahami oleh umat Islam sendiri adalah bahwa Rasulullah itu bukan diktator. Bahkan ketika seorang nenek-nenek mengatainya
Mat, setan lu gak datang-datang, gak datang surat-surat itu Al-Quran itu dari setan lo. Yang dikatakan Jibril bagi nenek-nenek itu adalah setan. Sekali lagi, di uraian sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa sebenar apapun Al-Quran, di mata orang kafir kita adalah batil. Kita merasa diri kita batu berharga, tapi tetap di mata kita, di mata orang kafir bahkan pembenci Rasulullah, kita adalah tai, tidak lebih dari itu. Itu yang harus dipahami. Lalu apakah Rasulullah kemudian menghina nenek itu karena kemampuan berbicaranya itu? Bagi mereka yang mungkin orang awam pasti udah langsung kesel luar biasa. Itu yang tidak dimiliki oleh para nabi mungkin, bahkan kita manusia tidak mungkin memiliki hatinya Rasulullah. Yang di tradisi Sunni dikatakan di umur 40 tahun hatinya Rasulullah itu dioperasi oleh Jibril. Kalau tradisi Syiah mempercayai seluruh nabi dan sejak lahir sampai mati ya begitu hatinya sebesar Rasulullah. Itu ada kemungkinan tidak dapat berbicara karena hak berbicara itu langsung dicabut dari Allah. Lalu ada kemungkinan yang kedua karena sudah percuma kita berbicara pada saat itu, apalagi bagi mereka yang sudah mengenal Islam, yang tahu Islam, yang tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi nggak terlihat seperti apa sih kalau di dalam dunia psikiater tuh ketika kita melihat sesuatu yang besar itu shock, kaget, takutnya luar biasa. Ya santai saja. Memang di dalam Al-Quran dikatakan kau akan seperti apa sih, banyak itu uraian-uraian sebelumnya tuh manusia sering lupa. Bahkan anak pun akan meninggalkan orang tuanya, bahkan orang tua pun akan meninggalkan anaknya, bahkan onta-onta yang kelahirannya kita tunggu-tunggu itu akan kita tinggalkan karena saking besar dari kiamat. Takut, lari ke sana, lari ke sini. Namun Allah pastikan itu akan terjadi. Namun bagi jiwa-jiwa yang suluk, jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang paham, ya takut, memang takut, tapi ya tidak terlalu apa sih istilahnya, level ketakutan ketika melihat kiamat itu mungkin tidak sampai 100%. Ya takut, mungkin berkurang 90, berkurang 1% lah, jadi 99% rasa takutnya. Karena Allah mengatakan spasi apapun Rasulullah menceritakan kiamat, spasi apapun Ibrahim dan nabi-nabi lain menceritakan kiamat, itu mereka hanya sedang berbicara sebesar debu. Bayangkan coba sebesar debu, karena aslinya nanti akan luar biasa. Kembali lagi kepada surat ini, jadi kemungkinan yang kedua adalah karena manusia itu memutuskan untuk tidak berbicara sambil mengharapkan bentuk kitab alihin yang sebelah kanan. Kita kalau sudah mendapat kitab alihin itu luar biasa, karena memori-memori kebaikan yang dahulu kita lupakan, yang tidak kita ingat-ingat. Sekali lagi di dalam kuliah diajarkan, ketika kau berbuat kebaikan, anggap kau sedang buang tai di toilet, pencet plus sudah. Nanti Allah yang bantu ingatkan kebaikan-kebaikanmu. Jangan pernah meminta apa sih balasan pujian dari manusia. Begitu. Karena kitab Al ini nanti akan mengingatkan kebaikan-kebaikan yang dahulu kita lupakan. Tuh. Benar kan? Masa hanya karena masalah mencium tangan orang tua mungkin? Masa hanya karena masalah membeli nasi goreng dan kebetulan orang tua kita itu lagi lapar, kok nilainya sampai segini sih Allah? Kau akan ketawa-ketawa sendiri dengan pahala-pahalamu yang tidak seberapa. Tapi
tapi di mata Allah itu luar biasa mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin.